petugas ini tentunya siapa yang harus dibekali? Ya peternaknya sendiri. Karena kita tidak bisa berharap petugas untuk melakukan pendampingan 24 jam. Yang bersama dengan ternak tersebut adalah ya masing-masing pemilik ternak, sehingga perlu pemahaman dan pengetahuan yang lebih dalam lagi kepada sudut peternak. Sehingga inisiatif kegiatan ini dilaksanakan ya ini yang tadi saya katakan, ini benar-benar suatu inisiatif yang sangat support dari Komisi 4 dengan menggandeng Kementerian Pertanian untuk melaksanakan bimbingan teknis terhadap manajemen pemeliharaan peternakan maupun kesehatan hewan itu sendiri. Kalau mau disampaikan terkait peternakan dan kesehatan hewan itu sendiri panjang sekali. Jadi nanti mungkin sebentar ada narasumber kami, ada dokter hewan kami yang akan banyak memberikan informasi terkait manajemen pemeliharaan ternak itu sendiri. Yang terakhir mungkin biar kita menyingkat waktu karena waktu sudah sangat siang sekali. Ada hal yang menarik tadi yang disampaikan Pak, mumpung di sini ada Pak staf khusus Bupati, saya selalu mengatakan Pak terkait kesehatan hewan, terkait peternakan dan kesehatan hewan itu sendiri ada 3 hal sebenarnya Pak yang harus kita sinergikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan ini sering saya sampaikan ketika melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Yang pertama yaitu terkait masalah anggaran Pak. Terkait masalah anggaran, kami di 10 provinsi wilayah kerja kami, hampir 90% wilayah itu terkendala, daerah itu terkendala di bidang kesehatan hewan itu sendiri, terkendala anggaran Pak. Dan kami sudah coba banyak masuk ke DPR kabupaten, bahkan ada beberapa DPR yang datang ke kantor kami Pak untuk untuk koordinasi. Saya sampaikan bahwa teman-teman di daerah ini, jujur Pak saya katakan, teman-teman di dinas selalu mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukan pendampingan dalam hal peternakan dan kesehatan hewan itu sendiri. Pertama, tidak memiliki anggaran Pak. Mereka anggaran punya tapi mungkin sangat minim. Contohnya tadi terkait masalah cacing, itu kan pengadaan obat cacing sebenarnya itu bisa diadakan di daerah Pak. Itu bisa dianggarkan untuk di dinas. Artinya tidak selalu untuk mengharapkan APBN, tetapi ada APBD yang bisa karena itu harganya juga nggak terlalu mahal lah. Kalau cuma untuk persoalan obat cacing. Nah itu satu anggaran. Yang kedua SDM Pak. Memang kendala yang terjadi di seluruh wilayah, khususnya di wilayah kerja kami itu SDM. Hampir semua daerah itu tidak memiliki dokter hewan. Padahal dokter hewan kehadiran itu sangat penting, karena dokter hewan itu adalah memiliki otoritas veteriner. Artinya otoritas veteriner, dokter hewan yang memiliki kewenangan untuk bertanda tangan menyatakan bahwa sapi ini atau ternak ini sehat untuk dilalu lintaskan. Nah, kalau yang terjadi selama ini mungkin boleh dikatakan salah, tapi mungkin itu bisa dipermaklumkan. Artinya selama ini pelalu lintasan ternak tanpa ditandatangani oleh dokter hewan berwenang, dalam hal ini dokter hewan itu yang ditetapkan oleh bupati sebagai dokter hewan berwenang, itu sebenarnya tidak boleh dilalu lintasan karena dia tidak berhak meyakinkan bahwa ini ternak ini sehat atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, masalah SDM. Yang ketiga masalah regulasi. Nah, ini juga Pak, ada beberapa daerah, saya belum tahu kalau di Kabupaten Serang bagian barat ini Pak, tapi ada beberapa daerah memang regulasinya itu belum ada tidak lanjut terkait untuk penanganan ternak itu sendiri. Salah satunya terkait pelalu lintasan. Padahal itu sangat penting, karena kenapa? Ketika maksudnya regulasi adalah entah itu Perbub atau Perda, regulasi tentang pelalu lintasan, tentunya itu kan akan menarik PAD daerah juga Pak. Akan menarik PAD daerah. Orang tidak sembarang masuk untuk melalu lintaskan ternak. Pertama, dokter hewannya sudah memastikan menjaga bahwa ternak yang masuk ke wilayah Serang bagian barat ini adalah ternak sehat. Yang kedua, ternak yang keluar ini tentunya ada ada PAD yang bisa masuk ke daerah untuk memastikan itu. Jadi perlu ada regulasi lagi tambahan. Saya mohon maaf, saya memang kalau menyampaikan perihal terkait peternakan dan kesehatan hewan itu sendiri sering terbuka Pak kepada pemerintah daerah, karena kita tidak bisa meningkatkan produktivitas dan populasi ternak di Indonesia kalau kita tidak bisa bersinergi secara bersama-sama, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, daerah. Apalagi kami sekarang ini digandeng oleh Komisi DPR RI. Saya kira ini kesempatan momen yang sangat baik juga saya bisa menyampaikan ini di depan Bapak Insinyur Abdullah Tuasikal. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kegiatan yang sangat berkah Pak. Kami sangat-sangat bersyukur bisa sampai juga di sini, dan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini benar-benar bisa menerima apa yang disampaikan nanti oleh pemateri kami, dan benar ini bisa
meningkatkan produktivitas dan peningkatan populasi di ternak sapi khususnya di wilayah Serang bagian barat ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan kami. Dan yang terakhir, kami mohon kesediaan dari Bapak Insinyur Abdullah Tuasikal untuk dapat memberikan arahan sekaligus membuka acara kegiatan bimbingan teknis peternakan dan kesehatan hewan tahun 2021 ini. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada sambutan dan arahan anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Insinyur Abdullah Tuasikal MSI, sekaligus membuka acara dengan resmi kepada Bapak Kepala Desa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, saya banggakan kakak-kakak anggota DPR RI Kabupaten Serang bagian Barat yang kebetulan mereka ini adalah Partai Nasdem. Kita ada di sini itu karena Partai Nasdem. Kalau tidak ada Partai Nasdem di Komisi 4, maka kegiatan ini tidak ada. Kalau muka ini memberikan warna. Ya, kita harus memberikan warna. Kalau tidak memberikan warna, kira-kira ini barang ini dari mana? Ya, dari ini itu dari Abdullah Tuasikal, anggota DPR Komisi 4. Ya, ini dari fraksi Partai Nasdem. Ya, saya yakin bahwa mereka nanti adalah orang Nasdem semua, tidak bisa dipungkiri. Kalau dari partai lain, maka anda tidak hadir di sini. Ya, itu harus diingat. Dan ini adalah kakak yang memberikan masukan ke saya untuk kegiatan-kegiatan kita. Yang saya hormati, saya banggakan, ini ada saudara Kepala Balai Besar Maros, ya, bertanya ya soal kesehatan hewan. Yang saya hormati, saya banggakan sekaligus saya ucapkan selamat datang di negeri kita, daerah kita, Kabupaten Serang bagian Barat. Yang saya hormati juga yang mewakili Kepala Dinas Provinsi Maluku, juga yang mewakili Kepala Dinas Kabupaten Serang bagian Barat. Ya, ini kita datang sini khususnya untuk bicara soal manajemen ya, dan kesehatan peternakan. Rekan-rekan sekalian, ya, juga ada ketua DPW sini yang mewakili juga. Yang saya hormati rekan-rekan yang ikut bintek ya hari ini. Saya hormati juga, saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini patutnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan kebesaran dan karunia-Nya lah katong datang dari jauh sampai sini, insya Allah katong semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga kejadian selesai, kita balik juga di tempat masing-masing, insya Allah semua juga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia beserta keluarga di rumah. Seterusnya bahwa saya di Komisi 4. Komisi 4 kemitraan dengan salah satu adalah Kementerian Pertanian. Tidak ada peternakan, ada hortikultura, ada perkebunannya. Dan menterinya kebetulan teman kita, Pak kita, ya. Ya, tahu ya, Menteri Pertanian. Iya. Dan nanti baru kakak sayang, ya. Hari ini kita ada di sini karena kita tahu bahwa potensi kita Serang bagian Barat ini sangat cukup besar, ya, soal peternakan khususnya sapi. Kalau saya lihat data, ini sebenarnya
konsumsi per kapita untuk SBB itu dia tidak terlalu jauh dengan kondisi ya kebutuhan daging untuk masyarakat seluruh Indonesia. Indonesia itu masih kekurangan sapi di atas 1 juta lebih. Gimana caranya ini? Kita harus cari jalan keluar. Gimana Komisi 4 dengan kementerian agar memperkecil impor sapi yang selama ini masih sangat cukup besar. Untuk itu, untuk swasembada daging itu sejak tahun 2000 tapi sampai dengan tahun 2019 ini itu masih terbuka lebar ya soal defisit daging sapi atau ekor sapi. Tapi syukur alhamdulillah di SBB ini ada defisit tapi tidak terlalu banyak kalau lihat dari data statistik. Untuk itu lewat setiap kegiatan komisi kita kenal dengan rapat dengan pendapat. Di dalam itu ada dirjen-dirjen terkait dan kita kenal juga dengan rapat kerja dengan kementerian. Di situ ada menteri beserta jajarannya. Masing-masing dapil kita bicara soal secara nasional. Kita bicara soal wawasan kebangsaan, wawasan kebersamaan. Dari wawasan kebersamaan itu maka kita masuk. Kita memiliki potensi yang sangat cukup besar di Maluku. Dan hari kita ada di SBB. Kalau mau memperkecil, artinya mau perkecil, impor sebenarnya gampang. Ya, identifikasi lahan-lahan yang ada di Provinsi Maluku. Kalau kita di sini untuk Maluku. Tapi ini kan provinsi sangat cukup banyak. Kita punya lahan berapa banyak? Kita punya potensi seperti apa? Saya kira ini yang sebenarnya menjadi perhatian pemerintah. Untuk itu saya tidak perlu panjang lebar, ya, karena kita tahu hari ini kita bicara soal manajemennya, manajemen peternakan, dan kita bicara soal kesehatan. Di dalamnya kita bicara soal vaksin. Ya, untuk itu lewat dapil untuk kakak-kakak, karena dapil ini ya dari Partai Nasdem. Jadi ada yang kita bantu di sini, yaitu hadir dari kakak-kakak. Sekarang di mana kita, karena ada juga minimal ilmu yang diberikan kita mampu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Saya sudah lupa itu. Ada bantuan sapi, namanya sapi potong, yang setiap kelompok ada 20 ekor. Ada lagi namanya upo. Ada bantuan sapi juga. Dapat sapi berapa banyak, dapat kandang, dapat tosa, dan dapat alat pengelola sampah organik. Ada. Jadi pemerintah udah kasih satu paket. Ini paketnya udah ada kandangnya, dijaga baik-baik, ya. Baru potongannya itu dijadiin pupuk organik. Untuk juga membantu masyarakat. Yang ada ini, saudara-saudaraku sekalian, sapi ini bukan dibantu untuk dijual. Sapi dibantu untuk populasi, menambah ekor sapi, menambah jumlah daging itu untuk kepentingan-kepentingan masing-masing daerah. Untuk itu yang untuk saudara-saudara sekalian yang sudah pernah dapat sapi potong, pernah dapat upo, saya harapkan agar ini harus berkembang. Ya, dia harus berkembang. Kalau dia berkembang, memang pelihara sapi dia butuh dia butuh telaten, kesabaran. Tapi kalau dibiarkan, artinya kalau di manajemen yang sangat cukup bagus, ya, kesehatan bagus, saya yakin tinggal kesabaran dan kemauan itu bisa mendukung ya soal kesejahteraan kelompok-kelompok. Ya, kita belum bicara yang lain. Untuk itu
kakak sekalian, saudara-saudara sekalian, ya, kita punya kelemahan sebenarnya. Penanganan manajemen ini ada kelemahannya. Karena apa? Kadang-kadang kita nggak mampu melihat lihat bibitnya seperti apa. Ya, kapan sapi ini kita harus seperti, ya, sapi ini boleh kita jual, tapi jangan jual betinanya. Tapi apa boleh buat? Masyarakat kalau tidak punya uang, hanya larinya jual betina. Padahal jual betina itu rugi. Dan untuk kepentingan populasi, ya kabupaten kita jual rugi. Ya, kalau dengan populasi yang cukup baik, tadi kepala balai bilang APBD ya untuk kabupaten itu pasti juga meningkat. Ya, jadi diharapkan agar kegiatan-kegiatan bantuan pemerintah kita sesuaikan dengan regulasi, boleh jual jantan, ya, jangan jual betina. Kalau yang lain boleh, tapi kalau kita ini yang sudah nantinya ikut pelatihan ini, mudah-mudahan kita bisa ikuti baik-baik, ya. Agar apa? Agar kita menjadi contoh. Apalagi yang ada ini adalah orang-orang dari Partai Nasdem, ya. Ke depan, insya Allah, saya di Komisi 4, saya pasti tambah lagi. Tapi saya lihat ada orang yang serius. Kalau ikut pelatihan tidak serius, ya kan juga susah. Kita tidak mengenal, karena Partai Nasdem, partai nasionalis. Tidak mengenal dia dari suku mana, agama mana. Kita hanya memperhatikan, ya, orang yang bersangkutan, dia mau berubah. Kita harus berubah. Kapan lagi kita berubah? Sudah diberikan sapi, ya, itu berarti tanda bahwa yang bersangkutan mau berubah. Kalau dipelihara secara profesional, manajemennya yang tadi disampaikan, cara ya melihat sapi ini, dia sapinya apa, obatnya harus apa, nah itu saya kira pasti saya yakin. Apa yang disampaikan tadi oleh kepala balai, ya, dan memang benar, mungkin di Maluku ini nggak ada yang namanya dokter hewan, ya. Kalau Maluku Tengah itu nggak ada, SBB Jakarta juga nggak ada, nggak tahu provinsi ada dokter hewan, ya. Nah, cuma satu kalau dia tinggal di provinsi dia udah selesai, ya. Nah, untuk itu sebenarnya butuh, ya, ini kan ada kata dari DPRD juga, ya, dari Partai Nasdem. Ya, apa yang disampaikan kalau untuk intervensi dana itu agak susah. Kenapa? Ya, dari apa ya, dia harus lulus butuh dan lain-lain. Jadi jangan disampaikan bahwa mana kalau kementerian membantu kita, ya, pegawai dokter hewan itu memang nggak bisa, ya, kecuali dari kabupaten, ya, itu dia mengangkat tenaga honor atau lewat tes pegawai negeri, ya. Nah, jadi sekarang sudah waktunya. Artinya sekarang sudah waktunya pemerintah kabupaten sudah melihat. Kita boleh bangun jalan, kita boleh, tapi enaknya bangun jalan, ya, kita ubah hutan-hutan yang ada, jalan usaha tani, ya, jalan mana porosnya. Di dalam itu baru kita programkan, ya, kita programkan bagaimana pemberdayaan masyarakat, ya, apakah dia lewat perikanan, apa peternakan maupun yang lain-lain, ya. Sekarang ini kalau bupati cinta, insya Allah rakyat itu pasti, ya, berpola pikir dulu, kita lupakan saja. Sekarang udah dengan, ya, keuangan negara terbatas, ada refokusi karena COVID. Jadi tugas kita sekarang adalah gimana kita sudah mulai berpikir untuk berubah. Jangan ada yang bilang bahwa saya itu udah 50 sekian tahun, nggak bisa apa-apa. Ini bos kita yang di sebelah ini staf khusus, ya. Beliau masih mau naik gunung, mau tanam pala, ya, mau yang lain-lain. Kenapa saya bilang Pak Taner? Kenapa udah begini satu langkah sudah, ya, sudah ke sebelah apa? Nah, saya sekarang hitung 5 tahun.
5 tahun kalau produksi, saya tinggal tenang aja, tinggal komen. Ini sebenarnya sama aja dengan peternak-peternak ya. Dulu waktu di Jogja, saya ini ya dianggap juga kelas berat karena bapak petani. Padahal mereka nggak tahu kita juga makan pagi nggak siang nggak sore. Ya, tanggal muda kita bahagia. Setelah tanggal 15 ya kita catat lagi, utang lagi. Ya, tapi kita masih dianggap hebat karena anak petani. Ya, petani peternakan. Kenapa? Di daerah Sumatera dan lain-lain, kalau bilang pedagang itu kecil. Kalau petani itu berarti wah ini pengusaha papas sawit dengan lain-lain. Peternak bisa. Padahal mereka nggak tahu kita di petani kan orang tua cuma pikir berapa pohon ya. Nah itu berarti menandakan bahwa sebenarnya yang besar itu adalah petani. Ya, petaninya nggak tahu artinya bahwa petani ini pala ini, tapi yang namanya petani itu di dalamnya itu adalah peternak potensial. Ya, untuk itu cara bukan khutbah. Butuh sekarang ini bagaimana cara atau nangani sapi agar atau bisa berhasil. Tidak jual betina atau waktu pilih waktu melahirkan atau pilih. Oh ini saya bisa untuk berkembang. Ya itu yang nanti ini ada jago-jagoannya di sini. Apalagi terima kasih ada buah dokter hewan. Ya untuk itu Bapak Ibu sekalian sebenarnya di Indonesia ini juga banyak hal yang masih kurang. Saya mau buat apa? Di dunia pertanian kita udah Kementerian Pertanian. Ya banyak kita masukkan, ya tapi begini banyak kebutuhan masyarakat ini hanya ya satu benang gelas bagus barang turun. Kalau benang gelas tidak bagus ya kita jual jadi penonton ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya cuma mau sampaikan ya bahwa mudah-mudahan sampai tahun 2024 saya mau cek sapi ini sudah berapa banyak. Ya mudah-mudahan sebelum 2024. Atau bisa juga karena ada berpikir bahwa bantuan sapi kalau ada yang profesional, ada yang anggap bahwa bisa berkembang, nah bisa juga ditambah. Ya, nah untuk itu. Jadi kita karena hari cuma bicara satu lagi. Ya. Orang Ambon ini yang bisa juga berapa karena suara masih banyak ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian saya kirim tanda karena buat Bapak T selesai ya. Artinya selesai itu kira-kira apa yang kita sampaikan mungkin semuanya udah paham ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian Pak Kepala Balai rekan-rekan ya kakak dari anggota DPD dari fraksi Partai Nasdem, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini mereka yang datang nih. Untuk itu Bapak sekalian dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan manajemen peternakan dan kesehatan hewan saya nyatakan dan saya buka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada sesi foto bersama. Pada